Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwah wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini Allah taala berikan kepada kita banyak sekali nikmat dan karunia serta beragam kemudahan sehingga Allah taala pertemukan kita kembali di majlis ini. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kitab Salasatul Usul wa Adillatuha yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala dan disyarah oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Kita pada malam hari ini akan membahas beberapa poin lanjutan tentang iman kepada takdir. Pada poin selanjutnya, Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan tentang batilnya alasan sebagian orang dengan takdir ketika melaksanakan maksiat. Jadi ketika seseorang jatuh ke dalam maksiat, mereka mengatakan ini sudah takdir Allah. Nah, ini sesuatu yang tidak benar. Makanya beliau rahimahullah taala mengatakan al-imanu bil qadari ala ma wasafna. Beriman kepada takdir sebagaimana yang sudah kita gambarkan, la yamnahul 'abda hujjatan ala ma taraka minal wajibat aw fa'ala minal ma'asi. Ini tidak jadi pembenaran bagi seorang hamba, tidak menjadikan hujah bagi seorang hamba untuk meninggalkan apa yang diwajibkan atau melakukan maksiat. Jadi ketika seseorang beriman kepada takdir, tidak boleh seseorang itu beralasan dengan takdir ketika meninggalkan kewajiban. Ya, saya tidak sholat itu karena sudah takdir. Saya tidak melaksanakan puasa karena di bulan Ramadan karena sudah takdir. Tidak boleh seperti itu ya. Atau juga melaksanakan maksiat, saya jatuh ke dalam zina, saya jatuh ke dalam perbuatan minum minuman keras misalnya, lalu ia beralasan ya ini kan sudah takdir. Maka ini adalah pemahaman yang tidak benar tentang takdir Allah Subhanahu wa taala. Meskipun memang pada kondisi tertentu ada tempat-tempat ya, di mana dibolehkan seseorang itu beralasan dengan takdir, ya, beralasan dengan takdir. Syekh Shalih Al-Utsaimin di dalam penjelasan tentang syarah hadis Jibril alaihissalam, beliau menjelaskan bahwa tabayyana lana anna al-ihtijaj bil qadar 'ala al-masaib jaiz. Telah jelas bagi kita bahwa beralasan dengan takdir terhadap musibah ini boleh. Kalau musibah boleh. Ya. Musibah itu sesuatu yang menimpa kita. Itu tidak di luar pilihan kita. Boleh beralasan takdir. Ya, misalnya jatuh ya, atau jatuh dari kendaraan gitu ya, tertabrak, itu musibah. Kematian musibah. Ya, boleh seseorang beralasan takdir.
Ya, ini karena takdir Allah Ta'ala. Ini karena takdir. Karena kita tidak bisa. Gunung meletus, gempa bumi, ini takdir Allah Ta'ala. Ya gimana, kita nggak bisa. Ini di luar kekuasaan kita, di luar pilihan kita. Wa kadzalika litijaj bil qadar 'alal ma'siyah ba'da taubah. Nah, begitu pula boleh berhujjah dengan takdir terhadap maksiat tapi setelah taubat. Jadi setelah taubat lalu ia menyebutkan bahwa dulu ya, ia jatuh ke dalam kemaksiatan itu karena takdir Allah. Boleh. Tapi kalau beralasan, ya beralasan kan artinya membenarkan gitu, membenarkan maksiatnya, seolah-olah maksiat itu adalah sesuatu yang benar karena takdir Allah Ta'ala. Ya. Tapi kalau berhujjah terhadap suatu maksiat, beralasan dengan takdir terhadap suatu maksiat setelah taubat, ini boleh. Ya. Yang tidak boleh itu alasan dengan takdir untuk membenarkan maksiat, ini tidak boleh. Ini tidak boleh. Agar bisa terus menerus melaksanakannya, ini tidak boleh. Maka dari penjelasan beliau itu berarti kita bisa menyimpulkan ada dua kondisi ini di mana kita boleh beralasan dengan takdir. Ya, yang pertama adalah ketika menanggapi suatu musibah. Seperti misalnya ada anggota keluarga kita yang meninggal gitu, atau barang hilang gitu, atau usaha rugi gitu. Ini musibah yang di luar kendali kita. Maka misalnya kita katakan, ya mau bagaimana lagi, ini sudah takdir. Ya memang demikian. Karena ini musibah yang di luar kuasa kita. Kita nggak bisa berikhtiar di sana gitu. Ya. Dan juga kondisi yang kedua adalah ketika bertaubat dari suatu maksiat. Yes. Tapi diikuti oleh taubat ya. Maksiatnya diikuti oleh taubat. Seperti misalnya seseorang itu mengkonsumsi minuman keras, lalu ia ditangkap oleh polisi misalnya, dan hidupnya jadi rumit dan kacau balau ya, setelah ditangkap itu. Lalu ia bertaubat dan menyesal. Lalu ia berkata misalnya, andaikan waktu bisa ulang, ya ini dalam kondisi ia sudah bertaubat, saya pasti akan menjauhi narkoba. Ungkapan seperti ini adalah sesuatu yang tidak mungkin ya, karena waktunya memang sudah tidak diulang. Tapi namun bagaimana lagi, ini sudah takdir. Nah, ucapan ini sudah takdir, tapi dalam kondisi dia sudah bertaubat dari maksiat tersebut, maka ini hukumnya boleh. Ya. Nah, yang tidak boleh tadi disebutkan kalau alasan dengan takdirnya itu hanya untuk melegalkan seolah-olah ya, membenarkan maksiatnya dan agar dia bisa terus-menerus dalam maksiat. Kan Allah yang menakdirkan, tapi terus melakukan itu, ya, tidak berhenti melakukannya. Maka ini adalah alasan atau hujjah yang tidak benar. Wa ala hadza, dilanjutkan oleh Asy-Syarih rahimallahu taala, wa ala hadza fahtijajuhu bihi batilun min wujuh. Maka berdasarkan hal ini hujjahnya itu batil dari beberapa sisi. Hal awal, yang pertama, qauluhu ta'ala, ini dibantah dengan firman Allah Ta'ala, sayaqulul ladzina asyraku, orang-orang yang mempersekutukan Allah Ta'ala itu akan berkata, lau sya'allahu ma asyrakna. Lihat ya, orang-orang berbuat syirik, lalu mereka mengatakan, kalau Allah berkehendak maka kami tidak akan berbuat syirik. Nah, seolah-olah ini menyalahkan takdir Allah Ta'ala. Mereka jatuh dalam kesyirikan itu kehendak Allah gitu. Ini perkataan siapa? Orang-orang musyrik. Wala abauna, tidak juga bapak-bapak kami juga nggak mungkin jadi orang musyrik. Wala haramna min syai', dan kami pun tidak akan mengharamkan barang sesuatu pun. Kadzalika kadzdzabal ladzina min qablihim, demikianlah orang-orang sebelum mereka pun mendustakannya, mendustakan para rasul, hatta dzaqu ba'sana, sampai mereka merasakan siksaan dari kami. Lihat ya, ini bentuk kedustaan. Jadi ucapan mereka ini kedustaan, mendustakan para rasul sampai mereka dihukum. Kalaulah
hujah mereka ini benar, maka orang-orang yang berhujah seperti itu tidak akan mendapatkan hukuman, ya, tidak akan merasakan hukuman dari Allah Ta'ala. Qul hal indakum min ilmin fatukhrijuhu lana. Katakanlah, apakah kalian memiliki ilmu sehingga kalian bisa mengeluarkannya untuk kami? In tattabi'una illa dhann. Tidaklah kalian mengikuti kecuali hanya prasangka saja. Wa in antum illa takhrusun. Dan tidaklah kalian kecuali hanya berdusta. Maka di sini Syekh Shalih Al-Utsaimin mengatakan walau kana lahum hujjatun bil qadar. Kalau saja hujah mereka terhadap takdir itu benar, ma'adzaqahumullahu ba'sahu. Maka Allah Ta'ala tidak akan menimpakan hukuman kepada mereka. Kan tadi mereka beralasan, ya, kami tidak berbuat syirik itu, ya, kami berbuat syirik karena kehendak Allah. Tapi kalau karena kehendak Allah, kenapa mereka mendapatkan hukuman dari Allah? Artinya hujah itu batil. Alasan seperti itu tidak benar. Toh buktinya mereka tetap mendapatkan azab dari Allah Ta'ala karena berbuat syirik. Ini bantahan yang pertama dari ayat di surah Al-An'am ayat 148. Atsani, yang kedua, qauluhu ta'ala, ada juga firman Allah Ta'ala, rusulan mubasyirina wa mundhirin. Ya. Mereka itu adalah para rasul yang memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan. Agar apa? Li alla yakuna linnasi 'alallahi hujjah ba'da rusul. Agar manusia itu tidak memiliki alasan lain setelah diutusnya rasul. Ya, kalau rasul diutus untuk menegakkan hujjah, padahal berarti hujjah mereka terhadap takdir itu batal karenanya. Ya. Karena nabi dan para rasul diutus untuk menegakkan hujjah. Ya. Wa kana Allahu azizan hakima, dan Allah Ta'ala itu maha perkasa lagi maha bijaksana. Di sini muallif dalam surah An-Nisa ayat 165, muallif Asy'ari Syekh Shalih Al-Utsaimin mengatakan walau kana al-qadaru hujjatan lil mukhalifin. Kalau saja takdir itu bisa jadi hujjah bagi orang-orang yang menyelisihi para rasul, lantam tafi birsali rusul, maka itu tidak akan hilang dengan diutusnya para rasul. Kalau hujjah dengan takdir itu boleh, maka akan tetap ada hujjah setelah diutusnya rasul. Padahal rasul itu diutus untuk menegakkan hujjah. Kalau masih boleh berhujjah dengan takdir, berarti tugas rasul tidak selesai gitu. Karena sampai setelah diutusnya rasul pun mereka masih bisa berhujjah dengan takdir gitu. Padahal tujuan diutusnya rasul itu adalah untuk menegakkan hujjah, agar nggak ada lagi alasan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Li'annal mukhalafata ba'da irsalihim waqi'atun biqadarillahi ta'ala. Karena kenapa demikian? Karena penyelisihan setelah diutusnya rasul itu terjadi dengan takdir Allah Ta'ala. Ya, penyelisihan itu terjadi dengan takdir Allah Ta'ala. Ya, ini pun membantah ucapan semisalnya yang mereka beralasan dengan takdir saat terjatuh ke dalam maksiat untuk dalam rangka membenarkannya. Kemudian yang ketiga, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Lafadznya di sini adalah untuk Imam Al-Bukhari dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minkum min ahadin illa qad kutiba maq'aduhu minan nar au minal jannah." Tidak ada seorang pun dari kalian kecuali telah ditetapkan tempat duduknya di neraka atau di surga. Lihat ya. Lalu ada seseorang bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ala nattakilu ya Rasulullah?" Kalau demikian, kenapa kita tidak pasrah saja? Kalau tempat duduk kita sudah ditetapkan, kita sudah punya jatah kursi di neraka dan di surga atau di surga gitu. Lalu ada, mungkin ini pun muncul dalam benak kita ketika ada ungkapan seperti ini. Ya, kita sudah ditentukan di tempatnya di surga atau di neraka. Kayak gitu mah nanaonan cenah beramal kalau sudah ada
Makanya muncul pertanyaan seperti ini juga di kalangan, di tengah-tengah kaum saat itu. Ala nattaqilu ya Rasulullah. Kenapa kita tidak pasrah saja kalau gitu? Ya. Maka Rasulullah SAW bersabda, la, jangan, i'malu, tetaplah beramal. Fakullu muyassar, maka setiap kita itu akan dimudahkan. Ya. Kan makanya kemudahan itu dari Allah Ta'ala. Kemudahan itu dari Allah Ta'ala. Dalam lafaz Muslim disebutkan fakullun muyassarun lima khuliqalahu. Setiap orang akan dimudahkan untuk apa ia diciptakan. Jadi diciptakannya itu untuk masuk ke dalam neraka atau ke dalam surga, maka akan dimudahkan jalannya. Orang yang tempat kembalinya surga akan dimudahkan untuk melakukan amal-amal kebaikan. Begitu. Dan kita tetap beramal, menempuh sebab, berusaha, gitu ya. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam kemudian membaca fa amma man a'ta wattaqa. Adapun orang yang ia memberi dan bertakwa. Ya, dalam lanjutan ayatnya fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna, dan ia memberikan menyedekahkan yang terbaik. Fasanuyassiruhu lil yusra. Lihat ya, ada sebab, ada akibatnya. Orang yang berusaha untuk memberi dan bertakwa, bersedekah yang terbaik, maka Allah akan mudahkan. Fasanuyassiruhu lil yusra. Allah akan mudahkan jalannya menuju surga Allah Ta'ala, menuju ridhanya. Maka Nabi SAW di sini tetap memerintahkan kita untuk beramal. Jadi amal ini usaha kita, pilihan kita, dan ini sesuai dengan akal maupun dengan syar'i, kan gitu. Nah, Rasulullah SAW dalam syariat ini memerintahkan kita untuk tetap beramal. Akal pun demikian. Gak mungkin seseorang ingin meraih sesuatu tapi ia diam saja, tidak berusaha, kan gitu ya. Akal pun nggak masuk akal orang seperti ini, gitu. Ya. Dan orang yang mengatakan menyeberang tanpa tengok kanan kiri dan beralasan dari takdirna salamat mah salamat, itu nggak masuk akal itu teh. Usaha mah tetap, kan gitu. Kita lihat tengok kanan kiri, jalan sedang ramai atau tidak, ya, berusaha agar selamat, ya. Kalau sudah berusaha tapi tetap misalnya baru takdir itu, gitu. Kalau nggak usaha sama sekali, ya akal pun rusak, ya. Sudah rusak akal. Ya. Ya, kemudian bantahan selanjutnya yang keempat disebutkan anallaha ta'ala amaral abada wa nahahu. Allah Ta'ala itu memerintahkan, memberikan perintah dan larangan kepada hambanya. Tetapi walam yukallifhu illa ma yastati. Allah Ta'ala tidak membebaninya kecuali apa yang ia mampu. Qala Allah Ta'ala fattaqullaha mastata'tum. Allah Ta'ala berfirman, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Dalam ayat yang lain, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan Allah Ta'ala tidak membebani setiap jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Walau kanal abdu mujbaran 'alal fi'li lakana mukallafan bima la yastati'ul khalasa minhu. Kalau seorang hamba itu dipaksa, ya kan tadi alasan kenapa jatuh ke dalam maksiat, takdir, berarti seolah-olah ia dipaksa, seolah-olah ia dipaksa oleh Allah. Ungkapan sebagian orang, ya, manusia seperti wayang, gitu. Berarti nggak ada pilihan, seolah demikian. Ya, kalau seorang hamba itu memang dipaksa untuk melakukan suatu perbuatan, lakana mukallafan bimala yastati'ul khalas. Maka pasti dia akan dibebani dengan sesuatu yang ia tidak mampu, ya, tidak mampu untuk menghindarinya. Wa hadza batilun, dan ini adalah batil. Padahal tadi bertentangan dengan ayat Allah Ta'ala. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah sesuai dengan kemampuan kalian. Kalau dipaksa mah kudu, kan gitu. Harus demikian. Tapi Allah Ta'ala bilang dalam firman-Nya tadi, ya, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan
kemampuan kalian. Walidzalika idza waqa'at minhul maksiyah bijahlin aw nisyanin aw ikrahin fala itsma alaihi li'annahu ma'dzur. Dan oleh karenanya ya, jika terjadi maksiat disebabkan kebodohan, disebabkan lupa, disebabkan dipaksa, maka ia tidak ada dosa baginya karena dia terkena udzur. Ada udzur baginya. Ya. Ini yang keempat, bahwa anggapan ini tidak benar. Yang kelima, anna qadarallahi ta'ala sirrun maktumun. Kita mengetahui bahwa takdir Allah Ta'ala itu adalah rahasia yang tersembunyi. La ya'lamu bihi illa la yu'lamu bihi illa ba'da wuqu'il maqdur. Yang ia tidak diketahui kecuali setelah terjadinya. Setelah takdir itu terjadi, baru diketahui, oh ini takdir Allah Ta'ala. Wa iradatul abdi lima yaf'aluhu sabiqatun ala fi'lihi fatakunu iradatuhul fi'la ghayra mabniyatin ala ilmin minhu biqadarillah. Takdir Allah Ta'ala rahasia dan tidak diketahui kecuali setelah terjadinya. Sementara keinginan seorang hamba untuk melakukan suatu perbuatan itu mendahului perbuatan. Kita mau sesuatu berarti maunya dulu kan gitu. Ada kemauannya dulu. Ya. Dan kemauan ini, kemauan yang muncul di dalam diri kita, mabniyatun ghayra mabniyatin ala ilmin minhu biqadarillah. Itu dibangun ya, tidak dibangun di atas ilmu terhadap takdir Allah Ta'ala. Kan kita mau, tapi kita nggak tahu takdir Allah bagaimana gitu. Kita mau melakukan sesuatu sementara kita tidak tahu takdir Allah bagaimana. Wahina idzin tantafi hujjatuhu bil qadar illa hujjatul mar'i fi ma la ya'lam. Oleh karenanya ya, ternafikanlah hujjah mereka dengan takdir ketika jatuh ke dalam maksiat. Karena ketika mau itu kan pilihan. Mau itu pilihan dan ia tidak tahu itu takdir Allah atau bukan. Nah, artinya ketika ia berkeinginan untuk bermaksiat, ia kan nggak tahu itu takdir Allah atau bukan. Sebenarnya itu juga pilihannya untuk bermaksiat. Maka berhujjah dengan takdir padahal dia belum tahu itu takdir Allah atau bukan, ini batil. Yang pasti mah jatuh ke dalam maksiat ya karena keinginan, karena pilihannya gitu. Dan itu sesuai dengan keinginan Allah Ta'ala sehingga terjadi. Tapi mesti dibedakan, sebelumnya sudah kita bahas bahwa keinginan Allah Ta'ala itu ada yang kauni, ada yang syar'i. Yang kauni itu yang terjadi meskipun itu tidak diridhoi gitu. Yang syar'i itu yang diridhoi Allah Ta'ala meskipun kadang tidak terjadi kan gitu. Jadi maksiat itu kauni tapi tidak syar'i. Kehendak Allah yang kauni tapi bukan kehendak yang syar'i. Ya. Maka seseorang tidak bisa berhujjah dengan sesuatu yang tidak dia ketahui. Dari mana dia tahu itu takdir Allah Ta'ala? Padahal ketika muncul keinginan untuk berbuat maksiat, ia belum tahu bahwa itu takdir Allah atau bukan kan? Ya. Maksiat itu apakah jadi takdir Allah atau bukan? Tapi dia berhujjah dengan sesuatu yang belum ia tahu, maka hujjahnya batal. Ya, tidak benar. Kemudian yang keenam adalah annana naral insan, kita pun mendapati manusia itu yahrisu ala ma yulaimuhu min umuri dunyahu hatta yudrikahu wa la ya'dilu anhu ila ma la yulaimuhu thumma yahtaju ala udulihi bil qadar. Ya, dalam urusan dunia misalnya manusia itu yahrisu ya, bersungguh-sungguh, bersemangat ya,
untuk mendapatkan sesuatu yulaimuhu, yang itu sesuai, cocok, menyenangkan untuknya dalam urusan dunia, hatta yudrikahu, ya, sampai ia mendapatkannya, wala ya'dilu anhu ila ma la yulaimu, dan ia tidak akan berpaling, ya, tidak akan berpaling kepada sesuatu yang tidak cocok untuknya. Tsumma yahtaju ala udulihi bil qadar, kemudian ia berhujjah dengan keberpalingannya itu dengan takdir. Ya. Maksudnya begini. Ketika seseorang itu dihadapkan kepada dua pilihan, maka ia akan memilih yang terbaik. Begitu ya. Tidak mungkin seseorang itu memilih sesuatu yang tidak baik lalu berhujjah dengan takdir. Akhirnya ia milih gak jadi ke sana karena takdir. Pasti ia berusaha untuk dapat dulu yang terbaik. Gak mungkin dia langsung belok, iya weh, dan takdir dan iya, kan belum. Pasti ia berusaha, berjuang dulu secara maksimal untuk memperoleh apa yang terbaik baginya. Ya, ya, karena hasilnya mah nanti di akhir. Gak mungkin dari awal ia bilang, ya, kayaknya ini mah susah, yang ini aja. Itu pun sebenarnya sudah pilihan. Gak bisa ia tetapkan sebagai takdir Allah Subhanahu wa taala. Falimada ya'dilu amma yanfa'uhu fi umuri dinihi ila ma yadurruhu tsumma yahtaju bil qadar. Lalu kenapa ia ketika berpaling dari perkara yang bermanfaat, dari ketaatan menuju perkara yang tidak bermanfaat berupa maksiat, lalu ia berhujjah dengan takdir. Kalau dalam urusan dunia saja, nggak mungkin dia memilih yang buruk lalu berhujjah dengan takdir. Pasti usaha dulu. Kenapa dalam urusan agama ia malah berhujjah dengan takdir saat jatuh ke dalam maksiat? Jatuh ke dalam maksiat. Afalaisa sa'nul amrayni wahidan? Bukankah kedua urusan ini ya mirip, sama saja? Ya tidak mungkin seseorang memilih yang buruk lalu beralasan dengan takdir. Pasti ia memilih berusaha untuk meraih yang terbaik. Begitu pula dalam urusan dunia. Ya. Pas buruk takdir, tapi usaha enggak gitu. Ya. Wa ilaika mithalan yuwaddihu dzalika. Ya, di sini beliau Syekh Shalih Al-Utsaimin memberikan sebuah contoh. Lau kana baina yadayil insan tariqan ahaduhuma yantahi bihi ila baladin kulliha fawda wa qatlin wa nahbin wa intihakin lil a'rad wa khaufin wa ju'an wa qatlun. Dan kita bisa ambil contoh yang bisa menjelaskan alasan ini. Jika ada dua jalan di hadapan manusia, yang satu jalan itu akan mengantarkan kepada suatu negeri yang di dalamnya itu fawda, chaos ya, kesemrawutan, kekacauan, wa qatlun, dan juga banyak pembunuhan, wa nahabun, dan juga banyak perampokan, wa intihakunil a'rad, ya, ada perusakan terhadap kehormatan, wa khaufun, dan juga ketakutan, wa ju'un, ada kelaparan. Ini satu negeri kondisinya seperti itu. Wa tsani yantahi bihi ila baladin kulliha nidhamun. Ya. Yang kedua, jalan itu akan mengantarkannya kepada suatu negeri yang seluruhnya itu ada keteraturan, wa amnun, dan juga keamanan. Mustatabun, ya, yang itu penuh dengan ketertiban, wa aisyun raghidun, dan juga kehidupan yang nyaman, ya, damai, wa ihtiramun lin nufus, menghormati hak-hak jiwa, wal a'rad, dan kehormatan, wal amwal, dan juga harta. Fa ayyut tariqaini yasluk? Mana di antara dua jalan ini yang akan ia tempuh kalau ia tahu tujuannya? Ya,
maka innahu sayasluku tariqat tsani, maka dia pasti akan memilih jalan yang kedua, yang yantaimi ila baladin nizam wal amn, yang itu akan mengantarkannya ke negeri yang penuh dengan keteraturan, keamanan. Dan tidak mungkin seorang yang berakal untuk menempuh jalan yang mengantarkannya ke negeri yang penuh dengan kekacauan. Nggak mungkin seperti itu. Lalu kemudian ia berhujjah dengan takdir, nggak mungkin. Oleh karenanya, kenapa seseorang itu dalam urusan akhirat justru ia memilih jalan yang bisa mengantarkannya ke neraka, ya, tidak memilih jalan yang bisa mengantarkannya ke surga. Lalu setelah memilih jalan ke neraka berhujjah dengan takdir, gitu. Nggak mungkin. Ya, udah pasti ingin yang terbaik. Ya, begitu pula ada orang yang sakit. Ya. Contoh lainnya, ada orang yang sakit, yang ia yu'maru bid-dawa, ia diperintahkan untuk berobat. Fayashrabuhu wa nafsuhu la tastahi, maka dia meminum obat tersebut meskipun jiwanya tidak menginginkannya. Wa yunha 'anit ta'am alladhi yadurruhu, dan dia pun dilarang untuk mengkonsumsi makanan yang bisa memadaratkannya. Fayatrukuhu wa nafsuhu tastahi, maka dia meninggalkannya meskipun jiwanya ingin, karena dilarang gitu. Jangan imah pantanganan, jangan makan ini gitu. Padahal resep gitu, jangan gitu. Maka dia meninggalkannya. Kenapa? Kullu dzalika talaban li syifa'i wassalamah. Itu semua dilakukan untuk mencari kesembuhan dan juga keselamatan. La yumkinu ayyamtani an syurbi dawa aw yakulu ta'am alladhi yadurruhu wa yahtaju bil qadar. Lalu bagaimana jika tidak mungkin seseorang itu kemudian ia tidak mau minum obat, lalu malah makan makanan yang dilarang tadi? Setelah kambuh, ini mah takdir. Wah, itu masuk akal tidak? Nggak mungkin. Falimada yatrukul insan ma amarallahu wa rasuluhu. Lalu bagaimana jika dibandingkan dengan apa yang Allah Ta'ala perintahkan, yang diperintahkan juga oleh Rasulullah, ya. Lalu sallallahu alaihi wasallam, lalu ia meninggalkannya. Sama kan tadi, saya dokter memerintahkannya untuk melakukan ini, minum obat. Karena jiwanya itu kan berat, nggak mau minum obat pahit gitu. Akhirnya manis gitu. Obat. Ya, tapi obat. Ya. Lalu jangan makan ini padahal suka gitu. Jangan makan dulu yang berminyak cina gitu ya. Ya. Lalu ia menahan dirinya. Ya, ini sama kaitannya dengan tadi juga. Ketika Allah Ta'ala memerintahkan perintah, lalu ia meninggalkannya, malah melakukan yang dilarang, ya, lalu ia malah berhujjah dengan takdir. Tentu ini adalah alasan yang tidak benar. Ya. Kemudian bantahan yang terakhir yang disebutkan oleh Syarih Shalih Al-Utsaimin, asabi annal muhtajja bil qadar. Yang ketujuh, orang yang berhujjah dengan takdir ala ma tarakahu minal wajibat, ya, karena ia meninggalkan kewajiban, au fa'alahu minal ma'asi, atau ketika ia melakukan maksiat, law itada alaihi syahsun fa akhadha malahu aw intahaka hurmatahu thumma tajabil qadar wa qala la talumunni fa inna tidai kana biqadarillah. Jika seseorang itu memaksanya, ya, melampaui batas kepadanya, lalu dia mengambil hartanya. Ada orang yang mengambil hartanya, ya. Ada orang yang mengambil harta, lalu juga atau kehormatannya. Lalu ia berhujjah dengan takdir.
Orang itu kemudian berkata, la talumanni, janganlah engkau menyalahkanku. Fa inna tidai kana biqadarillah. Ada seseorang yang merampas hak orang lain, lalu ia salahkan, lalu ia berhujah dengan takdir, apakah diterima atau tidak? Seorang mencuri, seorang membunuh misalnya gitu. Lalu pembunuhnya, pencurinya itu ketika ditangkap berkata, ini takdir Allah Ta'ala. Yang korban gak mungkin nerima. Korban itu tidak akan menerimanya. Lam yakbal hujjatahu, maka dia tidak akan menerima hujjahnya. Fa kaifa la yaqbalu al-ihtijaj bil qadar fi tida'i ghairihi alaihi. Kalau alasan orang lain saat haknya diambil itu alasannya dengan takdir tidak diterima, lalu kenapa dia sendiri malah berhujjah meninggalkan kewajiban melakukan maksiat dengan takdir? Orang lain pun ketika mengganggu kita lalu ia beralasan dengan takdir, kita tidak menerimanya, gitu. Ya. Bagaimana kita bisa membenarkan ada orang yang berhujjah dengan takdir saat melakukan maksiat? Ya pasti nggak bisa kita terima. Wa yudkaru anna Amirul Mukminin, dan juga disebutkan bahwa Amirul Mukminin yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, rufi'a ilaihi sarikun istahaqqal qata. Ya. Pernah ada seorang yang mencuri, ya, yang layak untuk mendapatkan hukuman dipotong tangan. Fa amara biqat'i yadi, kemudian ia memerintahkan untuk memotong tangannya. Ya, dihadapkan kepada beliau, ini ada pencuri yang ia akan dihukum dengan potong tangan. Maka Amirul Mukminin mengatakan potong tangannya, tapi pencuri itu berkata, mahlan ya Amirul Mukminin, tenang ya, sabarlah. Fa innama sarattu biqadarillah. Lihat ya, sungguhnya aku mencuri itu dengan takdir Allah. Ya. Pas mau dipotong itu teh. Ya. Faqala, lalu apa jawaban Amirul Mukminin? Wa nahnu innama naqta'u biqadarillah. Dan kami memotong tanganmu itu dengan takdir Allah Ta'ala juga. Lihat ya. Ini menjadi mengingat bahwa hujah pencuri ini tidak benar. Kalau dia bisa berhujah seperti itu, maka apa yang akan kami lakukan pun ini adalah takdir Allah Ta'ala. Dan itu pasti akan membungkam mereka, menghujah mereka. Karena alasan hujah mereka itu kan tadi untuk membenarkan maksiat dan agar mereka bisa terus-menerus melaksanakan maksiat tersebut. Waliyahzubillah. Itu adalah beberapa bantahan terkait alasan seseorang dengan takdir saat melaksanakan atau melakukan maksiat. Kemudian mu'allif juga di sini menyebutkan beberapa buah dari beriman kepada takdir. Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala mengatakan di antara buah beriman kepada takdir yang pertama al-i'timadu 'ala Allah taala, bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala inda fi'lil asbab, ketika melakukan usaha, bihaitsu la ya'tamidu 'ala sabab, ya dengan cara ia tidak bersandar kepada sebab. Li'anna kulla syai'in biqadarillah taala, karena segala sesuatu itu adalah sesuai dengan takdir Allah taala. Jadi ketika melakukan sebab, kemarin juga kan disebutkan ada 3 kaidahnya. Kita hanya melakukan sebab yang disyariatkan, baik yang dibolehkan baik secara syar'i maupun qadari. Yang kedua, iktiman kita itu tetap kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada sebab. Yang ketiga adalah seberapa kuat pun sebab itu tidak akan mengalahkan kehendak Allah taala. Ya, maka harus kita yakini hal seperti itu. Ketika kita beriman kepada takdir, maka kita tidak akan bersandar kepada sebab. Sebab itu bagian dari kewajiban kita untuk menempuh usaha. Adapun hasilnya itu adalah sesuatu yang telah Allah Ta'ala takdirkan. Dan ingat, fakullun muyassarun lima khuliqa lahu, setiap kita itu akan dimudahkan untuk apa ia diciptakan. Kemudian buah yang kedua adalah Allah
jabal mar'u bi nafsihi inda husuli muradihi. Seorang itu tidak ujub terhadap dirinya ketika ia bisa meraih apa yang ia inginkan. Ya. Jadi ketika target-target tercapai itu, ia tidak ujub, tidak bangga, karena tahu tercapainya itu adalah dengan takdir Allah Ta'ala, dengan pertolongan Allah Ta'ala. Lianna husulahu nikmatun minallah, karena tercapainya keinginan itu adalah nikmat dari Allah. Bima qaddaruhu min asbabil khair, ya, dengan cara apa? Allah Ta'ala takdirkan untuknya sebab-sebab kebaikan, wan najah, ya, keberhasilan. Sementara wa ijabuhu bi nafsihi, kebanggaan terhadap diri sendiri, yunsihi syukra hadhihi nikmah, akan membuat dia lupa untuk mensyukuri nikmat tersebut. Kalau tujuan dan target kita tercapai, apa yang kita inginkan juga terpenuhi, dan kita tahu bahwa itu adalah takdir dari Allah Ta'ala, nikmat dari Allah Ta'ala, maka kita akan bersyukur kepada Allah Ta'ala. Kalau orang yang ujub, nah ini kan karena usaha saya, kepintaran saya, maka ia akan lupa bahwa ini adalah nikmat dari Allah, dan lupa pula bersyukur kepada Allah atas nikmat tersebut. Ya. Kemudian yang ketiga adalah at-tuma'ninah, adalah ketenangan. Warahatun nafsiyah, ya, dan ketentraman jiwa. Bima yajri alaihi min aqdarillah, sebabkan apa yang berlaku pada dirinya berupa takdir Allah Ta'ala. Fala yaqlaqu bifawati mahbubin, maka dia tidak terlalu galau ketika ada sesuatu yang ia cintai itu luput darinya, yang ia inginkan tidak ia dapat, ia nggak galau. Au suli makruhin, atau terjadi justru sesuatu yang ia benci. Lianna dzalika biqadarillah, karena itu semua didasarkan, ya, takdir Allah Subhanahu wa taala. Alladzi lahu mulku samawati wal ard, yang miliknya lah kerajaan di langit dan di bumi. Wa huwa kainun la muhalata, dan itu pasti terjadi, ya. Wa fi dzalika yaqulu Allah taala, oleh karenanya Allah Taala berfirman, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum, tidaklah menimpa berupa musibah di muka bumi dan juga pada diri kalian, illa fi kitabim min qabli an nabraha, kecuali itu semua telah tercatat dalam kitab sebelumnya, ya, yang kami jelaskan sebelumnya dalam Alkitab. Inna dzalika 'alallahi yasir, sungguhnya itu adalah sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Likai la ta'sau ala ma fatakum, agar kalian tidak merasa menyesal atas apa yang luput dari kalian, wala tafrahu bima atakum, dan juga kalian tidak merasa bangga atas apa yang Allah Ta'ala berikan kepada kalian. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, dan Allah Ta'ala tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, ajaban li amril mu'min, ya, sungguh menakjubkan segala urusan orang mukmin. Inna amrahu kullahu khair, karena sungguhnya semua urusannya itu baik. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min, dan itu tidak terjadi kecuali bagi seorang pun kecuali bagi seorang mukmin. In asabathu sarra'u syakara, jika menimpa kepadanya, ya, kenikmatan, ia mendapat nikmat, maka ia bersyukur. Fakana khairan lahu, maka bersyukur itu baik baginya. Wa in asabathu dharra'u, jika menimpa kepadanya musibah, keburukan, madarat, maka sabara, ia bersabar. Fakana khairan lahu, maka itu pun baik baginya. Ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya. Dari kenyamanan, tenang dengan takdir tersebut, maka kita tidak terlalu gelisah, ya, menyikapi segala sesuatu yang terjadi pada diri kita, karena yakin bahwa Allah Ta'ala telah menetapkan apa yang terbaik bagi kita. Hanya saja kadang kita belum tahu hikmahnya, dan yakinlah bahwa Allah Ta'ala tidak akan menzalimi hamba-hambanya. Allah Ta'ala menetapkan takdir itu di atas ilmu dan hikmahnya yang sempurna, sehingga tidak mungkin sesuatu itu terjadi, ya, kecuali di baliknya itu ada hikmah, ada sesuatu yang menguntungkan bagi kita. Kadang kita mengetahui, kadang tidak,
Tapi ketika kita sudah menyadarinya, maka itu akan membuat kita lebih tenang. Ya, insyaallah nanti setelah Isya kita lanjutkan sedikit terkait kelompok-kelompok yang menyimpang di dalam iman kepada takdir. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu hudaha ma ba'd. Ikhwah, azanillahu wa iyyakum ajmain. Kita lanjutkan sedikit berkaitan tentang kelompok-kelompok yang menyimpang di dalam iman kepada takdir. Ahlussunnah wal Jamaah bersikap pertengahan di antara dua kutub ini, ya, dua sisi yang menyimpang. Dan nanti kita akan bahas sisi pertengahannya Ahlussunnah wal Jamaah dari dua kelompok menyimpang ini. Kelompok yang pertama yang menyimpang di dalam keimanan kepada takdir Allah Subhanahu wa taala disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala di sini, ihdahuma al-jabriyah. Yang pertama adalah Jabriyah. Apa Jabriyah itu? Kelompok Jabriyah itu apa? Alladzina qalu innal abda mujbarun. Wah, sungguhnya mereka berpendapat hamba itu dipaksa, ya, ala amalihi, untuk melakukan perbuatan. Walaisa lahu fihi iradatun wala qudratun, di mana ia tidak memiliki kemampuan dan juga tidak memiliki kehendak. Ini yang sering kita dengar dengan ungkapan ya tadi, manusia itu seperti wayang, ia tidak memiliki keinginan, tidak memiliki kehendak, bahkan perbuatan itu digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang atsaniyah, yang kedua adalah al-qadariyah, yaitu kelompok qadariyah. Kelompok qadariyah mereka justru kebalikannya. Alladzina qalu innal abda mustaqillun bi amalihi fil iradati wal qudrah. Sungguhnya seorang hamba itu ia independen di dalam amalnya. Ia tidak terpengaruh dengan takdir Allah taala. Apa yang ia lakukan itu adalah keinginan dan juga kemampuannya. Ya. Walaisa limasyiatillahi ta'ala wa qudratihi fihi atharun. Dan tidak ada pengaruh menurut Qadariyah, ya. Menurut Qadariyah, kehendak Allah taala dan takdir Allah taala itu tidak berpengaruh kepada hamba. Ya, ungkapan-ungkapan yang seperti ini biasanya muncul pada orang-orang yang mendewakan sebab. Ya, seolah-olah apa yang terjadi ini ada sebabnya. Ia lupa kepada zat yang menciptakan sebab tersebut. Ya, ungkapan-ungkapan yang semisal yang sering muncul, ya, barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti berhasil. Nah, lihat ya, seolah-olah keberhasilan itu dikaitkan kepada kesungguhan. Tidak benar, tidak bisa kita mutlakan seperti itu. Makanya tambah insyaallah. Ya, jika Allah berkehendak, kesungguhannya akan membuahkan hasil, begitu. Ya. Tapi kalau ia meyakini bahwa hasil itu tidak mengkhianati, usaha tidak mengkhianati hasil, apa bahasanya itu? Itu juga mengaitkan akibat kepada sebab. Ia melupakan takdir Allah Ta'ala. Seolah-olah kalau enggak begini mah dari mana lagi, kan gitu, seolah-olah demikian. Padahal Allah yang menggerakkannya, Allah yang menciptakan sebab itu, Allah yang memudahkannya, Allah yang menghindarkan darinya rintangan-rintangan. Itu Allah semua yang menakdirkannya. Maka Qadariyah, ia percaya kepada kemampuan diri sendiri, keinginan diri sendiri, dan ia meyakini bahwa kehendak dan kekuasaan Allah Ta'ala itu tidak berpengaruh terhadap
manusia, ya, terhadap makhluk. Ya. Di sini tentunya Ahlussunnah wal Jamaah sikapnya pertengahan dari kedua kutub ekstrim ini, ya. Ahlussunnah menggabungkan, artinya dari sisi ini mereka meyakini bahwa seorang hamba itu adalah pelaku perbuatan. Seorang hamba itu pelakunya, sehingga dia layak untuk mendapatkan pahala atas kebaikannya atau mendapatkan hukuman atas keburukannya, karena dia yang melakukan. Ya, dari sisi ini berarti ada sisi qadariyah gitu ya. Ya, makanya resikonya diam atau bersikap pertengahan itu oleh satu sisi dianggap kelompok sebelah sana, sisi lain berarti dianggap kelompok sebelah situ. Ya. Tapi kita meyakini bahwa di satu sisi manusia itu adalah pelaku perbuatan, sehingga dia layak untuk mendapatkan pahala dari kebaikannya ataupun dia mendapatkan hukuman dari keburukan yang ia lakukan. Ia bertanggung jawab atas amalnya. Ya. Tapi di sisi lain, ya, perbuatan hamba itu terjadi mengikuti takdir Allah Ta'ala, ya, bukan dipaksa. Ada keinginannya, ada kemauannya, ada kemampuannya, dan Allah yang menetapkannya. Allah yang menetapkan. Jadi dari hal ini Ahlussunnah wal Jamaah bersikap pertengahan. Dan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala di sini sebutkan beberapa bantahan. Di antaranya bantahan bagi kelompok yang pertama, yaitu Jabriyah, di mana Jabriyah tadi mengatakan bahwa manusia itu dipaksa. Ya, ini bantahnya baik secara syariat maupun secara realita. Secara syariat Allah Ta'ala menetapkan bagi hamba keinginan dan kehendak, wa dhafal amala ilaihi, dan Allah mengidofatkan amal kepadanya, artinya menisbatkan amal itu kepadanya, dialah yang melakukannya. Sebagaimana disebutkan dalam surah Ali Imran ayat 152, minkum may yuridu dunya wa minkum man yuridul akhirah. Lihat ya, dalam ayat ini Allah Ta'ala menetapkan bahwa manusia itu memiliki kehendak. Di antara mereka ada yang menginginkan dunia, dan di antara mereka pun ada yang menginginkan akhirat. Berarti kan yang milih mereka, ada yang mau dunia, ada yang mau akhirat. Ya. Kemudian dalam surah Al-Kahfi ayat 29, wa qulil haqq min rabbikum, dan katakanlah kebenaran itu dari Rabb kalian. Faman syaa'a falyu'min, barang siapa yang ia berkehendak maka hendaklah ia beriman. Wa man syaa'a falyakfur, maka barang siapa yang mau, yang berkehendak maka dia kufur. Ya, jadi kufur dan imannya itu ya karena kehendaknya. Jadi ada kehendaknya. Jadi Allah Ta'ala menetapkan kehendak. Manusia juga punya kehendak, enggak dipaksa. Sebagaimana pemahaman Jabriyah tadi, yang manusia itu dipaksa. Inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha, sungguhnya kami telah siapkan bagi orang yang zalim neraka yang ahata bihim suradiquha, yang nyalanya itu meliputi mereka. Kemudian juga dalam surah Fussilat ayat 46 Allah Ta'ala berfirman, man amila salihan falinafsihi, ini akibatnya kan ya, barang siapa yang beramal saleh maka itu untuk dirinya sendiri, wa man asaa fa'alaiha, dan barang siapa yang melakukan keburukan maka dia pula lah yang akan menanggungnya. Ini menunjukkan bahwa mereka tidak dipaksa, maka kebaikan akan mendapatkan balasan, keburukan mesti dipertanggungjawabkan begitu. Kalau dipaksa mah buat apa diberikan pahala? Buat apa dihukum? Kan dipaksa. Kalau benar dipaksa. Tapi Allah Ta'ala berikan pahala untuk kebaikan, ya hukuman untuk keburukan karena mereka memilih untuk melakukannya. Ya. Wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid, dan sungguh Rabbmu itu tidak zalim terhadap hamba. Kemudian bantahan secara realita, fa inna kulla insanin ya'lamul farqa baina af'alihi al-ikhtiyariyah allati yaf'aluha bi iradatihi kal akli wa syurbi wal bai' wa syira' wa baina ma yaqa'u alaihi bi ghairi iradatihi kal irti'ash minal humma wa suqut minas sathi
fahuwa fil awal fa'ilun mukhtarun bi iradatihi min ghairi jabrin, wa fi tsani ghairu mukhtarin wala muridin lima waqa'a alaihi. Ya. Secara realitanya manusia pun bisa membedakan ya, mana perbuatan-perbuatan yang di dalamnya itu ada pilihan ya, yang ia bisa melakukannya itu sesuai dengan kehendaknya. Seperti apa? Makan. Ya makan itu kan mau makan, ada keinginan, ia milih makannya pun mau makan apa kan gitu. Dia milih, dia tahu, bisa bedakan. Minum ya, membeli, menjual atau membeli, itu pun ada keinginan. Ada juga perbuatan yang itu terjadi tanpa keinginannya, Di antaranya adalah ya menggigil, irti'ash minal humma, disebabkan demam. Yang menggigil mas siapa yang masa pilihan gitu? Saya emang nggak mau menggigil pas demam, ya nggak bisa, ya memang gitu. Itu bukan pilihan, nggak bisa dipilih. Wasukut binasat, jatuh dari atap misalnya. Ya. Ini terjadi apa? Terjadi bukan karena keinginan. Ini menunjukkan apa? Ada yang diinginkan, ada yang tidak diinginkan. Ini bantahan untuk Jabriyah yang mereka dipaksa. Kalau dipaksa mah mau milih makan yang enak gitu. Ya nggak bisa milih karena namanya dipaksa, tapi dia pilih ya. Maka di satu sisi ada yang itu merupakan takdir yang ia tidak bisa pilih, tapi di sisi lain ia bisa memilih, dan ini bantahan untuk mereka. Fahuwa fil awal fa'ilun mukhtar. Pada contoh-contoh yang pertama, makan, minum, membeli, menjual gitu ya, mereka itu melakukannya dengan pilihan, dengan keinginannya, tidak ada paksaan. Dan di contoh-contoh yang kedua seperti menggigil karena demam, jatuh dari atap gitu, mereka tidak memilih itu dan tidak menginginkan apa yang menimpa kepadanya ya. Ini menunjukkan bahwa mereka tidak dipaksa. Adapun bantahan bagi kelompok yang kedua yaitu Qadariyah ya. Allah Ta'ala lah yang menciptakan segala sesuatu, dan segala sesuatu itu terjadi dengan kehendak Allah Ta'ala. Nah, Allah Ta'ala pun menjelaskan hal ini dalam Al-Quran, bahwa perbuatan hamba itu pun terjadi dengan kehendak Allah Ta'ala ya. Maka Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 253, walau sya'allahu maqtatala alladhina min ba'dihim min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat. Dan kalau Allah Ta'ala berkehendak, maktatala, tidak akan saling membunuh orang-orang sebelum mereka, setelah datang kepada mereka bayyinat ya, beberapa macam penjelasan. Walakin ikhtalafu, akan tetapi mereka itu berselisih. Faminhum man amana, di antara mereka ada yang beriman, wa minhum man kafar, dan di antara mereka ada yang kafir. Walau sya'allahu maktatalu, dan jika Allah Ta'ala menghendaki maka mereka tidak akan saling membunuh. Walakin Allah yaf'alu ma yurid, akan tetapi Allah Ta'ala melakukan apa yang ia kehendaki. Ini menunjukkan bahwa Allah ya, apa yang terjadi pada manusia pun itu adalah kehendak Allah Ta'ala, bukan sekedar kemampuan mereka. Qadariyah itu, ini bantahan bagi Qadariyah. Begitu pula Allah Ta'ala berfirman di dalam surah As-Sajdah ayat 13, walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha. Kalau kami berkehendak, maka kami akan datangkan hidayah bagi setiap orang. Setiap orang pasti akan Allah berikan hidayah kalau Allah Ta'ala berkehendak. Walakin haqqal qawlu minni, tapi tetaplah ketetapan dariku, kata Allah, la amla'anna jahannam minal jinnati wan nasi ajmain, dan sungguh akan aku penuhi neraka jahannam dengan jin dan manusia seluruhnya ya. Artinya
Kalau kami berkehendak, maka kami akan berikan hidayah kepada setiap orang. Tapi kan kalau demikian kosong ya nerakanya, gitu. Nggak ada. Makanya apa yang terjadi, diciptakannya neraka dan surga, gitu. Lalu Allah Ta'ala tetapkan penghuni surganya, penghuni nerakanya. Ini adalah takdir Allah Ta'ala. Jadi nggak ada seseorang itu bisa berdiri sendiri dalam beramal. Artinya ia melakukan ini melawan kehendak Allah, nggak bisa. Makanya meminta kepada selain Allah dengan keyakinan bahwa orang lain bisa memberi apa yang Allah Ta'ala tidak beri, ini kesyirikan. Karena nggak ada yang bisa memberi kecuali Allah, nggak ada yang menetapkan kecuali Allah, nggak ada yang mengatur kecuali Allah. Makanya ini bantahan bagi kelompok Qadariyah yang mereka mengagungkan sebab. Wa amal akal, adapun bantahan secara akal, ya, fa innal kauna kullahu mamlukun lillahi ta'ala. Seluruh makhluk itu milik Allah Ta'ala. Ya. Wal insanu min hadzal kaun, dan manusia ini termasuk kepada makhluk ini. Fahuwa mamlukun lillahi ta'ala, dan dia pun adalah dikuasai oleh Allah Ta'ala. Wala yumkin lil mamluk ayatasarrafa fi mulkil malik illa bi idnihi wa masyiatihi. Seseorang yang dikuasai itu tidak mungkin ia melakukan sesuatu seenaknya saja di kerajaan rajanya, ya, tanpa izin dari raja dan tanpa sesuai dengan keinginan raja. Nggak mungkin jalan sendiri aja, nggak mungkin. Harus seizin, ya, dan juga sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh pemiliknya, ya, yaitu Allah Ta'ala. Nggak mungkin seseorang itu melakukan sesuatu yang itu tidak sesuai dengan kehendak Allah Ta'ala. Dan kehendak Allah Ta'ala sebagaimana kita ketahui, ya, ada iradah kauniyah, ada iradah syar'iyah. Sehingga ketika seseorang itu kafir, bukan berarti itu diridhoi oleh Allah Ta'ala karena terjadi, bukan. Tetapi kafirnya itu tentu dibangun di atas hikmah dan ilmu Allah Ta'ala yang sempurna. Itulah dua kelompok yang menyimpang di dalam takdir, dan kita Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan usaha, tapi meyakini juga bahwa usaha ini dan apapun yang akan terjadi itu adalah sesuai dengan kehendak Allah Ta'ala, sehingga kita tidak mengagungkan usaha tapi juga tidak meninggalkannya karena merasa dipaksa, gitu. Jadi kita menggabungkan dua sisi itu. Ya, itulah mungkin yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini. Insyaallah di pertemuan selanjutnya kita masuk ke pembahasan tentang tingkatan yang ketiga, yaitu ihsan, ya. Ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan faidah dan manfaat dari apa yang sudah kita pelajari. Kita cukupkan, naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.